Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opini, kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia, tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana kabarnya sahabat Opini semua? Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Opini, kali ini saya akan menemani sahabat Opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik tentunya, yaitu mengenai bagaimana cara mengelola emosi di bulan Ramadan. Nah, kalau kita ngomongin soal puasa, pasti bukan cuma nahan haus dan lapar, betul tidak? Betul. Ada satu tantangan besar yang sering banget kita hadapi, yaitu menahan emosi. Terkadang rasa lapar dan rasa lelah itu gampang bikin kita tuh emosi, bahkan sampai tersinggung. Tapi justru disitulah letak ujian dan pembelajaran berharga ketika kita berpuasa. Karena di saat itu kita diajarkan untuk lebih sabar dan mengendalikan diri serta belajar menjaga sikap. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai cara mengelola emosi di bulan Ramadan. Untuk membahas lebih dalam telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Ahmad Hapidin SHMPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Ya. Apakah puasanya berjalan dengan lancar? Aman, Alhamdulillah. Sejauh ini ya Pak ya. Ya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan nih Pak. Bagaimana caranya agar tidak gampang marah saat lapar dan lelah ketika di bulan puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya dalam kali ini kita sharing berkaitan dengan menahan emosi atau amarah. Betul. Di bulan puasa. Oke. Jadi sampaikan bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga ya. Betul sekali. Bagaimana kita mengelola emosi Emosi, kita iya. Dalam selama bulan puasa atau juga setelah nanti selesai bulan puasa, itu biar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ghufrilahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu titel itu akan kita dapat apabila kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita mampu juga menahan emosi dan juga mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan dengan hal-hal yang baik atau kebaikan yang positif. Itu yang tadinya biasanya berbuat ya hal-hal yang kurang baik lah selama bulan Ramadan, kita juga mencucikan diri. Betul sekali. Kita mendekatkan diri kepada Allah, mulai dari buka puasa kita makan yang baik, lalu setelah itu darusan, isya, lalu taraweh, lalu juga baca Quran lagi sampai qiyamul lail, nanti sahur dan sebagainya. Nah, ini hal-hal ini juga nanti bisa mengelola emosi kita, karena kita selalu dekat dengan Allah, kita selalu dekat dengan baca Al-Quran setiap hari. Jadi kalau kita setiap hari hal-hal yang positif, jadi menghindari dari hal yang tadi kurang baik, ya, kayak betul tadi sekali. marah atau apa bisa terhindar karena kita selalu ingat Allah, selalu dekat dengan Allah. Nah, ini bulan suci ini adalah momen kita berbuat baik, memperbanyak amal lah, beramal agar nanti kita mendapatkan pengampunan Allah, yaitu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kita kembali setelah Hayatul Fitri, kita kembali ke fitrah, kita suci lagi, dihapuskan segala dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah Pak, apa saja trik psikologis biar tetap adem dalam situasi yang memancing emosi pada saat bulan puasa, Pak? Oke, nah ini sedikit mengutip dari hadis riwayat Bukhari Muslim ya, yang artinya itu jika seorang di antara kalian yang berpuasa, maka hendaklah ia tidak berkata kotor dan tidak bertengkar. Ini kan psikologinya. Jika ada yang mengajak berkelahi atau mencaci maki, katakanlah saya sedang berpuasa. Nah, ini juga menjadi bagaimana kita mampu mengontrol emosi kita ya selama bulan
puasa. Kita menghindari pertengkaran, ghibah ya, yang Betul mungkin sekali, ini Pak. kaum ibu-ibu ya yang sering. Betul. Tapi kan kalau anak-anak milenial sekarang nggak hibah, mau mainnya HP ya. Kalau mungkin ibu-ibu zaman dulu, nah ini juga hindari. Jadi sering mengingatkan ya, selama bulan puasa mah kita hindari hibah. Jadi langkah-langkah apa saja sih? Ya pertamanya gitu, kita selalu ingat apa namanya, pada hal-hal apa namanya, ya berdoa lah. Jadi memperbanyak baca Al-Quran lah intinya mah. Karena apa, dengan kita memperbanyak baca Al-Quran, nanti setidaknya hati kita, nafsu kita itu akan terkendali sebenarnya. Karena apa, kalau kita jauh dari Al-Quran, ya bisa saja secara emosi psikologi kita akan terganggu. Kadang-kadang orang yang labil emosinya itu karena dia mungkin jarang baca Al-Quran. Betul, Mungkin ya, betul. mungkin ya. Tapi kalau orang sering baca Al-Quran, insya Allah emosinya stabil, Bisa terkontrol ya, Pak bisa ya. terkontrol. Karena apa? Kita selalu, karena dari kalau bacaan Al-Quran apalagi kita atau maknya itu akan menemukan jawaban-jawaban atas kegelisahan kita. Betul. Ya, atas kegelisahan kita. Jadi semua permasalahan yang manusia hadapi itu ada jawabannya dalam Al-Quran. Kalau kita memahami, tahu, bukan hanya sebatas baca juga ya. Insya Allah membaca Al-Quran di bulan puasa adalah solusi menjaga emosi, stabilitas emosi, mengontrol emosi dan sebagainya. Itu. Nah, apa yang bisa dilakukan supaya tidak stres nih Pak, meskipun lagi banyak tugas ataupun kerjaan di bulan Ramadan, teruntuk untuk mahasiswa nih Pak, salah satunya. Sebenarnya sih banyak aktivitas kegiatan-kegiatan yang di bulan puasa yang tidak mengganggu atau mengurangi pahala puasa ya. Ya, betul Jadi, sekali. ya salah satunya hibah juga kan, jadi kita lupa tapi kan jadi mengurangi pahala puasa. Betul. Kita bisa aja diskusi kayak isi podcast atau kita kegiatan yang lain. Misalnya kalau ngabuburit untuk menghilangkan stres boleh nggak? Pada dasarnya boleh, asalkan tujuannya baik, bukan hanya tujuan cuci mata ya anak remaja. Betul, itu kan sekarang kan bulan puasa itu trennya kan ngabuburit ya, Iya, ngabuburit betul. ya, nongkrong dan sebagainya. Jadi bisa saja kita membuat aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang positif ya. Misalnya menyalurkan bakat dan minat, misalnya senang di seni ya kita seni, senang di olahraga ya kita olahraga, tapi kan ada batasan-batasannya ya. Betul. Olahraga juga boleh. Jadi justru di bulan puasa juga kita harus olahraga karena menghilangkan stres juga. Itu karena apa? Peredaran darah ya. Kalau kita nggak olahraga, bangun misalnya sahur, setelah sahur tidur ya. Betul. Tidur nanti siang bangun tidur lagi setelah buka. Nah itu kan lemak akan ini juga bahaya ya. Jadi buatlah aktivitas-aktivitas yang bagus, menghilangkan stres itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif lah. Positif. Misalnya banyaklah kegiatan-kegiatan remaja yang positif lah. Bukan hanya jalan-jalan menghilangkan stres, tapi tidak harus jalan-jalan, jangan kegiatan-kegiatan amal atau apapun bisa sih, atau di masjid ya, nongkrong di masjid atau diskusi di masjid, musola sekitar, itu juga bisa itu untuk menghilangkan hal-hal yang biar nggak stres, biar nggak jenuh, biar nggak boring lah ya, biar nggak gabut itu anak-anak remaja sekarang. Bagaimana agar tetap sabar dan tidak mudah tersinggung Pak saat ada orang yang berbicara atau berbuat yang membuat emosi kita naik selama kita berpuasa? Oke. Kalau biar tidak tersinggung ya kalau kita ngobrol. Ya selalu berpikir positif sih pada dasarnya. Pikir positif aja. Ya pasti ya namanya manusia secara fitrah ya. Kalau kita disinggung atau bahasa ini ya pasti tersinggung ya. Bagaimana kita mengendalikan? Mengendalikannya, makanya kita hindari yang namanya hurau atau lelahan itu jadi hurau yang kira-kira kurang bermanfaat lah gitu. Yang itu bisa menyakiti perasaan orang lain ya Pak. Jadi itu kan kadang-kadang kan kita hurau ketawa-ketawa dan sebagainya, saling ejek ya awalnya dari komunikasi itu kan lama-lama menyangkut ya nggak kerasa, mungkin spontan ngobrol yang membuat orang sakit hati. Makanya hindari obrolan-obrolan yang bisa menimbulkan perasaan orang tersakiti.
Nah itu salah satunya ya. Salah satunya bagaimana sih kita mengelola emosi kita biar tidak tersinggung. Ya menahan diri itu ya ingat lagi puasa nih. Gitu. Jadi Ya, betul. daripada saya emosi marah nanti mengurangi pahala, dikhawatirkan. Nah itu kan bisa saja untuk menjaga itu. Jadi ingat saya bersalah. Udahlah saya nggak akan balas misalnya diejek dan sebagainya misalnya. Ingat udah puasa nyaah itu. Nah itu bisa saja menjadi salah satu cara kita menahan emosi marah bila kita tersinggung oleh omongan Orang temen lain, ya nggak disengaja mungkin temennya ya. Nah itu juga bisa. Nah, itu jadi ingat sedang puasa, dikhawatirkan kalau saya marah terpancing emosi mengurangi pahala. Ya ada 1 bulan lah, nggak setahun full ya puasa. Nah ini momen-momen ini makanya di bulan puasa ini momen yang tepat untuk kita mendekatkan diri sama Allah, menjaga emosi kita dan juga menjaga pola makan ya, pola bicara, mengontrol emosi ya, dan semuanya lah. Jadi hal-hal yang baik ya, walaupun ya pasti saja ya ya namanya marah dan sebagainya kita kadang-kadang nggak bisa mengendalikan ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita kan bukan malaikat, bukan ya nabi atau rasul ya. Ya pasti ya dalam hidup itu kesinggung, marah, mau di bulan puasa mau tidak sama aja pada dasarnya. Tapi setidaknya kalau kita ingat di bulan puasa ini ya setidaknya bisa mengerem lah, walaupun tidak 100% kita bisa menahan emosi menjadi orang yang sangat baik sekali, yang tadinya bangor menjadi alim atau yang dan sebagainya. Nah juga kan ya minimal berubahnya sekian persen lah. Jangan antara waktu bulan puasa dengan tidak di bulan puasa itu sama saja gitu. Harapannya bahwa puasa Ramadan ini adalah wahana untuk mengendalikan diri, emosi, menjaga hal-hal yang omongan-omongan yang bisa menyakiti orang lain itu, dan meningkatkan amal ibadah kita ya hari-hari lah, ditambah yang tadi yang bolong-bolong baca Qur'annya menjadi agak rajin ya. Walaupun hanya di bulan Ramadan saja. Syukur-syukur sih sampai seterusnya ya. Amin. Mungkin Pak cukup sekian pertanyaan dari saya. Barangkali di sini Bapak ada kata-kata motivasi buat sahabat opini di rumah mengenai bagaimana sih cara mengontrol emosi gitu Pak. Kata-kata motivasinya Pak. Untuk sahabat di rumah ya, untuk mengontrol emosi kita sehari ya di bulan puasa, yang pertama kita harus selalu ingat bahwa manusia di dunia ini hanya sementara lah ya. Betul, sementara sekali, tidak akan selamanya. Lalu setiap manusia itu memiliki tugas, yaitu sebagai khalifatul fil ardh. Jadi kita harus memperbaiki ya, berbaik kepada sesama ya. Karena apa? Manusia dalam Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana kita harus, maka dalam hari-hari itu harus selalu mengasihi, menyayangi sesama. Betul. Sampai beda keyakinan, mau beda suku bangsa, kita harus menghormati dan menghargai. Nah itu juga bisa mengontrol emosi kita. Jadi kita jangan tidak boleh tersinggung lah dengan perbedaan-perbedaan itu. Makanya manusia ini juga tidak mungkin keinginan kita sama dan sebagainya. Jadi jangan berpikiran bahwa apa yang kita lakukan itu yang paling baik, atau kita merasa diri kita paling benar, paling baik. Nah itu jadi mengontrol bahwa introspeksi diri lah ya. Jadi bulan puasanya juga wahana introspeksi diri kita agar kita mampu mengendalikan emosi kita. Jadi tidak sombong, tidak merasa paling dan sebagainya. Nah itu timbulnya saling menghormati dan menghargai. Nah ini kalau kita sudah saling menghormati, menghargai, otomatis emosi kita juga akan terkontrol. Nah itu akibat kita rasa
karena kalau kita menggebu-gebu ya rasa paling ya otomatis ya omongan kita atau perilaku kita juga akan menghina akan menyakiti perasaan orang lain. Maka kita harus menghormati dan menghargai perbedaan. Tidak mungkin orang akan mengikuti apa yang kita inginkan, dan kita juga tidak bisa mengikuti keinginan semua orang lain. Jadi saling menghormati, menghargai inilah kunci kita akan mengendalikan emosi. Diri ketersinggungan dalam kehidupan sehari-hari lah itu. Baik sahabat opini, mungkin itu akhir dari sesi perbincangan kita pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir dan sharing ilmu kepada kita semua. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat opini yang sudah setia menyaksikan dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube kami yaitu Stitno Alfarbi Pangandaran, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya Yumni Nur Amalia beserta narasumber saya Bapak Ahmad Hafidin SHMPD pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.